Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke video praktikum yang ketujuh. Nah, pada praktikum ketujuh ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama adalah fungsi dan yang kedua adalah sub. Oke, kita lanjut langsung ke materi fungsi saja ya. Kita akan bikin dua video, yang ini video khusus yang fungsi. Kita lihat modulnya seperti apa. Sekadar catatan dari Pak Saukat bilangnya bikin program-program yang untuk fungsi ini dari yang D ya. Jadi dari modul langsung ke bagian D saja. Oke, yang D ini kita lihat sisa pembagian dengan dua argumen. Jadi ini seperti yang udah dibikin kemarin sih. Fungsi sisa bagi yang ada di praktikum 6 atau 5 gitu. Oke, kita bikin aja. Function sisa bagi A as integer, B as integer, as integer. Seperti ini. Oke. Lalu kita bikin sisa bagi sama dengan A mod B. Seperti itu. Nah, sekedar catatan lagi. Hasil akhir dari sisa bagi ini harus sama namanya, nama variabelnya dengan nama fungsinya. Jadi sama-sama sisa bagi. Kalau saya bikin ini jadi hasil nih. Kalau saya bikin jadi hasil, bukan sisa bagi, maka fungsi ini akan mengeluarkan tidak ada, kosong. Seperti itu. Jadi harus sama. Oke. Untuk bukti aja, sub baru 1, debug print sisa bagi, misalnya 5 sama 3, harusnya kan 2. 2 ya. Oke, udah benar. Oke, lanjut ke yang E. Yang E ini kan akar bersama X kuadrat menggunakan fungsi. Ini catatan buat dua fungsi ya. Buat fungsi diskriminan, yaitu yang ini, B = 4AC. Lalu buat fungsi hasil akar yang memanggil fungsi diskriminan tadi. Jadi nggak usah ditulis lagi B = 4AC, tinggal panggil aja. Oke, seperti itu. Ini kan udah pernah dibikin, saya skip. Program 5 yang F juga, skip GeoF. Ini kan udah pernah, tinggal copy paste aja. Kita lanjut ke program 6 nih. Pola fungsi cek prima, N adalah bilangan positif. Lalu pakailah fungsi sisa bagi A, B. Lalu contoh hasilnya itu adalah string, seperti ini, 17,5, 12,5. Oke, kita bikin aja langsung. Fungsi cek prima, lalu N as integer. As string, karena hasil akhirnya adalah string. Kita bikin dulu dim I as integer. Ya benar, oke. Lalu kita bikin nih, for I sama dengan 2 sampai N kurang 1. Lalu kita bikin cek sama dengan sisa bagi N, I. Oke, lalu next I. Lalu apa lagi? Nah, saya jelaskan dulu logikanya seperti apa. Jadi kita mengulangi, kan bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Makanya satu dan bilangan itu sendiri saya sisihkan, jadi dimulai dari 2, lalu bilangan sebelum bilangan itu sendiri, makanya dikurangi 1. Jadi kalau misalnya 15, berarti 15 itu bakal dibagi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 14. Jadi 15-nya nggak ikut, 1 juga nggak ikut. Oke, sudah logikanya seperti ini. Lalu jika cek sama dengan 0, maka saya inginnya programnya akan exit dari for next ini. If jika cek sama dengan 0, maka cek prima sama dengan N, dan karena dia bisa dibagi 0, karena hasil sisa baginya adalah 0, berarti dia itu bukan bilangan prima. Else, kalau ceknya bukan 0, berarti dia bilangan prima.
Oke. Udah bener. And if. Oke, kita coba aja sub baru 2. Bener gak? Sub baru 2. Debug print cek prima angka berapa? 15 misalnya. Tuh, 15 bukan bilangan prima, sesuai ya. Kalau kita bikin 13, bakal keluar 13 adalah bilangan prima. Oke, jadi program sudah sesuai, kita lanjut lagi ke G sudah, kita lanjut ke H. H adalah fungsi konversi suatu bilangan angka ke penyebutan teks. Jadi kalau kita inputkan angka, lalu kita bikin fungsi yang mengubah dia jadi hurufnya, seperti itu. Caranya gimana? Kita coba bikin. Caranya seperti ini. Kita pakai list namanya. Bikin function angka 2 teks and as integer atau string ya? String aja. Oke. Angka 2 teks ini gara-gara dari sini ya. Tolong samakan nama fungsinya agar saya mudah periksanya nanti. Lalu kita bikin dim list angka as varian. Lalu kita bikin list angkanya sama dengan array 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya sampai 10, tapi untuk contoh di video ini saya bikin sampai 5 aja. Setelah list sudah dibikin, lalu logikanya hanya seperti ini. Angka 2 teks sama dengan list angka n. Nah, seperti itu. Jadi kan ini kan array itu dimulai dari 0 kan, pas nih. Jadi kalau saya isikan 3 misalnya, nah jadi saya seperti ini 3. Angka 2 teks sama 3, keluarnya seperti itu. Sudah sesuai. Jadi kita coba aja sub baru 3. Misalnya debug print angka 2 teks 3 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan? Ups. Kita bikin 1. Saya bikin 0. Nah, sesuai. Lanjut berarti. Udah. Kita bikin yang I sekarang. Program fungsi konversi satu set bilangan angka ke penyebutan teks. Di sini yang perlu diingat, satu set angka itu berupa string ya. Jadi pakai kutip nanti bikinnya. Lalu yang saya kuningkan ini jangan diikutin gara-gara logika yang benarnya seperti ini. Yang nomor 3. Mengurutkan teks caranya seperti apa. Jadi kita ulangi dengan jumlah ulangan lalu len, lalu ambil mengcommit, lalu konversikan angka jadi teks, lalu tambahkan strip. Itu maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat seperti ini. Ini hasil akhirnya ya, 40. Kita bikin function set angka 2 teks and a string. Oke. For i sama dengan 1 sampai len n. Len n artinya berapa banyak kata, berapa banyak huruf atau karakter yang ada di dalam kalimat n ini. Sebelumnya saya harus jelaskan dulu tentang fungsi mid. Mid itu fungsinya seperti ini. Itu nama variabel, lalu urutan huruf, lalu akhir huruf. Nah, maksudnya seperti apa? Misalnya seperti ini, sub baru. Ada kalimat yang bernama misalnya nih teknik pertanian. Lalu saya bikin hasil sama dengan mid. Jadi saya akan mengambil sebagian dari kalimat ini. Misalnya jadi sesuainya nama variabel kan kalimat, koma urutan hurufnya adalah misalnya saya ambil teknik nih. Berarti dimulai dari 1 kan. T kan. 1, koma lalu K-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lalu kita debug print hasil. Tuh keluar kan teknik. Jadi cuma yang diambil sebagian dari huruf pertama sampai dengan huruf ke-6. Seperti itu. Di sini huruf dimulai dari 1 ya, bukan dari 0.
Kalau saya nggak pakai, misalnya nih saya ubah jadi ke misalnya 3. Ups. Nah, dimulai dari 3 sampai 6. Kalau nggak pakai, jadi sampai habis gitu. Oke, jadi mid seperti itu. Lalu kita akan gunakan mid ini untuk fungsi set angka 2 teks. Caranya gimana? Nih, sudah ada, jadi kita ulangi. Angka sama dengan, saya bikin variabel angka namanya mid n, i, 1. Kenapa 1? Karena saya cuma minta atau cuma ambil satu karakter aja. Seperti itu. Sudah apa lagi? Next. Oh, lalu kita bikin variabel hasil yang kumulatifnya. Hasil dan mana nih? Hasil dan yang tadi fungsi angka 2 teks yang isinya angka. Lalu ditambahin strip seperti ini. Lalu akhirnya adalah set angka 2 teks sama dengan hasil. Kita coba dulu. Ini dihapus saja. Debug print. Set angka 2 teks. Misalnya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya? Dim class string. Nah, kelihatan kan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi masih ada nih stripnya seperti ini. Kalau cara saya, ini ada beragam cara. Kalau yang cara saya untuk mudahnya itu kita bikin if angka if i sama dengan len n, maka jadi kalau udah sampai akhir bikinnya nggak usah pakai strip. Tapi kalau masih belum, pakai stripnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya coba run harusnya sih udah hilang. Ups. Sorry. Nah, tuh seperti itu. Jadi udah sesuai ya. Jadi itu adalah cara untuk membuat set angka 2 teks ini. Jadi kalian tinggal tambahkan aja sampai 10. Lalu yang dari koor kalian bilang ada tugas dari Pak Saukat yang seperti ini kan. Ini sama persis dengan program saya, bedanya adalah yang di sini nih. Kalau saya tadi pakai if untuk menghilangkan strip yang di akhir, kalau Bapak itu pakai mid. Jadi kalian silakan otak-atik midnya seperti apa di hasil akhir supaya strip yang tadi itu hilang. Oke, untuk materi fungsi cukup sampai sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.